Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Cubi berkata dengan suara rendah, Wakil Kepala Aula, itu adalah kesempatan yang di Aken Xiao dapatkan, kamu. Huang Changting melirik Cubi dengan dingin, aku ingin kamu berbicara lebih banyak. Aku hanya meminjam harta ini untuk dilihat, tidak sekotor yang kamu pikirkan. Setelah jeda, dia menatap Suyi lagi, dan berkata sambil tersenyum, belum lagi, cepat atau lambat, harta seperti itu juga akan diserahkan ke sekte, jadi mengapa tidak meminjamkanku? Serahkan ke sekte. Semua orang tertegun sejenak, dan segera mengerti bahwa wakil ketua aula memukuli Xiao Jian dengan kedok menyerahkan ke sekte. Pada saat ini, Suyi bermain dengan lampu tembaga di tangannya dan berkata dengan setengah tersenyum, bagaimana jika saya tidak membayarnya? Huang Changting mengerutkan kening dan berkata di Akon Xiao, jangan terpesona oleh keserakahan, tampaknya harta abadi seperti itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk memilikinya sebagai dewa yang lebih rendah, tetapi serahkan kepada sekte, untuk menyadarinya. Nilai sebenarnya dari harta ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, menekan ke arah Suyi dengan aura, dan pada saat yang sama merentangkan tangan kanannya, ayo, biarkan aku melihat dulu. Mata itu dingin dan tenang, sepertinya selama Suyi berani menolak, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Jian, tidakkah kamu bergegas dan mempersembahkan harta ini? Ganhu mengingatkan di samping, jika wakil kepala aula membawa kami ke sini, bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk menemukan harta seperti itu? Ingat urlnya. Suyi menghela nafas kalian berdua, aku telah bertahan sepanjang jalan, jadi mengapa kalian berdua saling bertarung begitu keras? Huang Changting jelas tidak sabar, dan dengan kasar mengambilnya dari lampu tembaga, bawakan untukmu. Pada saat ini, percikan kuning redup tiba-tiba melayang keluar dari lampu tembaga, dan jatuh pada Huang Changting dan terluka. Segera, pemandangan aneh terjadi. Nyala api menyapu lengan, tenggorokan, dan tubuh Huang Changting dalam sekejap. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, Huang Changting, dewa tingkat menengah yang menciptakan kesempurnaan agung dari alam ekstrim, tiba-tiba mengubah tubuhnya menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya, berdesir dan berkibar. Bahkan ketuhanan di tubuhnya berubah menjadi abu. Bahkan tidak sedikit sisa tulang yang tersisa, hanya harta di tubuhnya yang tertinggal di tanah. Adegan aneh ini membuat semua orang ngeri, dan mereka benar-benar terpana di sana. Kekuatan mendominasi dan menakutkan macam apa ini, dan itu membakar dewa rata-rata menjadi abu dalam sekejap. Semua orang juga telah melihat bahwa wakil aula Master Huang yang memaksa saya. Ketika saya kembali ke sekte di masa depan, Anda harus bersaksi untuk saya. Suyi berkata dengan santai. Kamu membunuh wakil kepala aula dan meminta kami untuk bersaksi untukmu. Harimau kering itu gemetar. Sesuatu yang salah. Suyi bertanya balik. Ditatap oleh Suyi, Ganhu membeku di mana-mana, menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan membuka jarak antara dia dan Suyi. Sepertinya itu akan meledak jika kamu melihatnya lagi, dan itu akan meleleh jika kamu mendekat. Jangan khawatir, di Aken Xiao, aku akan bersaksi untukmu tentang masalah hari ini. Wajah Ganhu pucat, dan dia berkata dengan gemetar, dalam operasi ini, wakil kepala aula Huang telah berulang kali memaksa di Aken Xiao untuk mengambil risiko dengan dirinya sendiri, yang benar-benar terlalu berlebihan dan dibenci. Suyi melangkah maju, menepuk pundak Ganhu, dan berkata, kamu, Cubi, dan yang lainnya juga terluka karenanya, bukan? Tidak jauh, Cubi dan 3 dewa pengembara malam lainnya sangat tersentuh. Memang, Huang Changting juga telah memaksa mereka untuk mengambil risiko dengan tubuh mereka sendiri sebelumnya. Di Aken Xiao benar, Huang Changting ini adalah kejahatan keji dan pantas dihukum mati. Kata Ganhu dengan marah. Suyi tersenyum. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan platform Tao yang terfragmentasi di tengah kuil Tao tiba-tiba melepaskan fluktuasi kekuatan yang aneh, yang tiba-tiba menyebar. Bang bang bang. Sebelum Ganhu, Cubi dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka semua pingsan dan tubuh mereka terpenjara oleh kekuatan tak kasat mata dan aneh itu. Hanya Suyi,
yang memegang lampu tembaga di tangannya, yang selamat. Saya hanya bisa membuat Anda sedih sebagai saksi terlebih dahulu. Sui berbisik, ketika dia berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan menyingkirkan Ganhu dan yang lainnya. Ya, dia butuh saksi. Hanya dengan cara ini kita dapat terus tertidur di pengadilan ilahi Qingwu sebagai Xiao Jian. Oleh karena itu, bahkan jika dia berulang kali ditekan dan didorong oleh Huang Changting di sepanjang jalan, Sui menanggungnya. Dan sekarang, dia tidak tahan lagi. Segala sesuatu yang terjadi di kuil Tao sebelumnya telah dicatat olehnya satu persatu dengan slip batu giok ketika dia kembali ke pengadilan ilahi Qingwu, dengan kesaksian Ganhu dan yang lainnya, itu sudah cukup untuk menghilangkan keraguan siapapun. Selanjutnya, aku akhirnya bisa bergerak bebas. Sui menghela nafas panjang. Sepanjang jalan, Huang Changting menemani untuk bertindak bersama, sehingga dia hanya bisa bekerja sama dan tidak bisa bertindak sendiri. Tapi sekarang, itu berbeda. Lihat, gerbang kuil Tao terbuka. Di gurun hitam, seruan terdengar. Ni Wuxiu dan yang lainnya yang telah menunggu di sana semua melihat ke atas. Begitu pintu kuil Tao dibuka, pria muda berjubah putih, memegang lampu tembaga di satu tangan, berjalan keluar dengan santai. Kamu berani keluar? Seseorang terkejut. Saya selalu baik hati, dan saya tidak tahan musuh menunggu terlalu lama. Sui berbisik. Apa yang Anda maksud dengan ini? Ni Wuxiu mengerutkan kening, matanya melonjak dengan cahaya ilahi. Dia merasa sangat tidak normal setelah Huang Changting dan yang lainnya memasuki kuil Tao, tidak ada gerakan sama sekali. Sebaliknya, pemuda dengan lampu tembaga di tangannya berjalan keluar dengan angkuh, yang benar-benar salah. Apa maksudmu? Tentu saja aku menyuruhmu pergi. Sui tersenyum. Suara itu jatuh begitu saja. Wuxiu Ni tiba-tiba menembak. Ledakan. Dia memindahkan sosoknya, menjepit cetakan dengan telapak tangan dan jarinya, dan membunuh Sui Zhen dengan pukulan biadab. Dengan kekuatan tempurnya dari dewa atas di alam ciptaan, dia bisa membunuh dewa tengah manapun dengan satu pukulan, apalagi hanya membersihkan dewa yang lebih rendah di alam ciptaan. Tapi kecelakaan terjadi. Ditemani oleh nyanyian pedang, Ni Wuxiu masih setengah jalan, tapi tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Langsung dipotong. Sepotong kekosongan itu retak dengan jejak lurus, sapuan energi pedang menebas tanah, dan tanah juga terpisah menjadi jurang besar. Ketika Ni Wuxiu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tubuh yang robek itu hancur dan jiwanya berserakan. Di kejauhan, para ahli lain dari Tanah Setan Debu Merah semua tercengang ketika mereka melihat ini. Kuncinya adalah mereka tidak melihat bagaimana Sui bergerak. Sui menghela nafas panjang lega, dan berkata dengan lembut, rasanya sangat menyenangkan tidak perlu bersembunyi. Melarikan diri. Di kejauhan, pembangkit tenaga dari Tanah Iblis Debu Merah ketakutan dan melarikan diri. Tetapi seiring dengan suara pedang yang berdentang, energi pedang yang padat meraung, menerangi dunia dan menerangi gurun hitam ini. Dan lebih dari 10 dewa Tanah Iblis Debu Merah dipenggal di tempat hampir pada waktu yang bersamaan. Hancur. Kabut darah merah dan panas menyebar. Sial, benar-benar ada yang salah dengan identitas anak itu. Sangat jauh, di bawah awan gelap di langit, seekor burung biru dengan wajah manusia bersembunyi di kegelapan, memberikan pemandangan yang indah. Pedang, dengan ringan memenggal dewa tingkat tinggi. Dalam satu pukulan, lebih dari 10 dewa bumi setan debu merah dibantai. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa di alam ciptaan? Pada saat ini, burung biru berwajah manusia akhirnya mempercayai penilaian tetua ketiga Kuzen, Xiao Jian ini ada masalah besar. Siapa dia? Mengapa Anda ingin menyusup ke pengadilan ilahi Qingwu? Dewa tingkat rendah mana di alam ciptaan di dunia ini yang dapat menentang langit dan membunuh dewa tingkat atas dengan mudah? Dan masih banyak lagi. Dia masih seorang pendekar pedang. Apakah itu? Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak burung biru berwajah manusia. Sui. Bidat yang dicari oleh para dewa dan Buddha, pendosa yang menyusup ke benua vulkan selatan beberapa bulan yang lalu. Di masa lalu, kekuatan utama dunia mengirim pasukan ke benua Dewa Api Selatan, untuk menemukan keberadaan Sui.
Tapi sejauh ini tidak ada yang ditemukan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini sangat mungkin berpura-pura menjadi keturunan naga lilin dan memasuki pengadilan ilahi King Wu untuk berlatih. Bahkan, dia telah menyembunyikan semua jenis inspeksi dan penilaian yang paling menuntut. Memikirkan hal ini, burung biru berwajah manusia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Metode Su Yi ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengungkapkan kekurangannya kali ini dan dilihat sendiri, dia akan terbengkalai di sekte di masa depan, itu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar yang akan meletus kapan saja. Masalah ini harus dilaporkan ke sekte sesegera mungkin. Tidak, itu harus diketahui oleh dua tetua tertinggi yang duduk di luar Gunung Tandus Tiane. Selama mereka bergerak, mereka dapat menangkap bidat ini dan mengambil api zaman dan kekuatan reinkarnasi yang mereka miliki untuk diri mereka sendiri. Burung biru berwajah manusia itu berpikir dengan cepat, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Adapun apakah Huang Changting, Ganhu dan yang lainnya hidup atau mati, itu tidak peduli lagi. Namun, premisnya adalah kamu harus meninggalkan tempat hantu ini terlebih dahulu. Burung biru dengan wajah manusia merenung. Hanya memikirkan ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Keluar, sembunyi lagi, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tubuh burung biru berwajah manusia itu membeku, dan kulitnya berubah. Anak itu, benar-benar menyadari bahwa dia bersembunyi di sini. Melihat itu di kejauhan, Su Yi telah melangkah ke langit, mendekat ke sini. Apakah kamu sudah menemukan kursi ini? Burung biru dengan wajah manusia tidak lagi tersembunyi, dan muncul, dan sepasang mata menatap Su Yi dengan dingin. Su Yi mengangguk dan berkata, sejak saya memasuki puncak Lingzu, Anda telah dihantui, memata-matai tindakan saya secara rahasia. Dan dalam operasi ini, kamu mengikuti seperti bayangan, yang benar-benar menjijikkan. Su Yi meneguk kendi dan berkata, kau tahu, jika aku tidak peduli dengan keberadaanmu, Huang Changting dan Ganhu pasti sudah mati, jadi aku tidak perlu menanggungnya sampai sekarang. Wajah burung biru di wajah itu tidak pasti untuk sementara waktu, dan tiba-tiba berkata karena kamu sudah memperhatikan keberadaanku, mengapa kamu mengungkapkan identitasmu sekarang? Su Yiyun berkata dengan ringan, kamu sudah menebak jawabannya, bukan? Burung hijau di wajahnya mencibir, kamu sangat yakin bisa membunuhku di sini. Bisa. Su Yi berkata, awalnya, aku sedang memikirkan apakah aku perlu membuat jebakan terlebih dahulu dan menggunakan segala cara untuk membunuhmu. Tapi sekarang tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke lampu tembaga di tangan kanannya, baru saja, saya meminjam harta ini dari pemilik kuil Tao itu. Akan sangat mudah untuk membunuh seorang guru ilahi seperti Anda. Mata burung biru di wajahnya menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di wajah tua yang keriput itu, pemilik kuil Tao itu. Siapa dia? Mengapa kamu membantumu? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Su Yi menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa dia seharusnya bukan milik era ini. Burung biru di wajahnya mengerutkan kening, bagaimana perasaan saya bahwa Anda mengkhawatirkan? Su Yi tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, itu tidak dapat mengubah hasil kematianmu. Suara mendesing. Suara itu masih bergema, dan burung biru dengan wajah manusia tiba-tiba mulai. Ledakan. Dalam sekejap, burung biru berwajah manusia itu berubah menjadi ukuran puluhan ribu kaki, dan ketika sayapnya terangkat, itu tampak seperti sepasang pedang yang membelah langit. Tubuhnya tercakup dalam hukum tatanan berwarna darah, dan nyala api seperti air pasang, mendatangkan malapetaka di langit. Gurun hitam bergetar hebat, dan celah ruang yang mengejutkan muncul. Kekuatan tingkat dewa yang menakutkan membuat Su Yi merasakan tekanan datang ke arah Ni. Sayangnya, cedera saya belum sembuh, dan Taoisme saya hanya pulih setengah. Kalau tidak, saya benar-benar ingin bersaing dengan orang tua ini. Su Yi merasa sedikit menyesal. Lord of One Refinement adalah musuh Great Dao yang dia rindukan saat ini. Tapi sekarang, aku hanya bisa menyesalinya. Pikiran melintas di benaknya, Su Yi telah mengangkat lampu tembaga di tangannya tinggi-tinggi. Pada saat ini, suara Dao yang besar dan luas tiba-tiba datang dari lampu tembaga,
dan sumbu meledak menjadi api yang tak terbatas, seperti senja dan senja, mencapai langit dan bumi, mewarnai gunung dan sungai. Di kejauhan, lonceng perunggu di puncak kuil Tao yang rusak juga bergetar, melepaskan gemuruh lonceng yang menggelegar. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan ruang di gurun hitam terdistorsi dan dilipat lapis demi lapis seperti origami. Burung biru berwajah manusia yang melambaikan sayapnya dan menebas Suyi tiba-tiba menyadari bahwa Suyi tampak dekat, tetapi dia dipisahkan oleh lapisan penghalang ruang dalam sekejap, seolah-olah dia jauh. Selain itu, kekuatan aturan ruang terlipat seperti origami, mengompresi ruang di dekat burung biru dengan wajah manusia. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 zang kemudian ditindas oleh lapisan kekuatan kurungan spasial. Ini memberi kesan bahwa ada tangan besar yang tidak terlihat, yang menganggap langit dan bumi sebagai kertas, dan melipat burung biru dengan wajah manusia ke dalamnya. Adegan itu aneh dan menakutkan. Faktanya, ini adalah aplikasi halus dari aturan spasial. Membunuh. Burung biru berwajah manusia merasakan bahaya, berteriak keras, berjuang dengan panik, cahaya ilahi pada tubuh meledak, menembus penindasan lapisan ruang, mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju langit. Dapat dilihat bahwa itu sangat, hampir gila. Suyi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengguncang lampu tembaga di tangannya. Desir. Api ilahi yang tak terukur menyapu langit, menembus ruang tak berujung, dan menyelimuti burung biru berwajah manusia. Ledakan. Tubuh dan sayap burung biru berwajah manusia itu menyala dalam sekejap, dan api kuning seperti senja muncul. Bulunya, dagingnya, tulangnya, organ dalamnya semuanya meleleh dan terbakar. Tidak. Burung biru dengan wajah manusia berteriak ngeri, Suyi. Cepat atau lambat kamu pasti akan menderita balas dendam. Suara itu masih bergema. Tubuh burung biru berwajah manusia telah benar-benar terkoyak, berubah menjadi abu yang mengambang di langit seperti salju. Aku sudah menjadi musuh seluruh dunia, jadi mengapa aku harus takut akan balas dendam? Suyi tertawa. Dia melihat ke bawah ke lampu tembaga di tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di antara alisnya. Bayi ini benar-benar luar biasa. Sayangnya, itu bukan milik saya. Suyi menyingkirkan pikirannya, berbalik dan berjalan menuju kuil Tao yang bobrok di kejauhan. Lonceng terdengar sunyi, nyala api surgawi seperti senja menghilang, dan gurun hitam kembali ke keheningan dan kehancuran sebelumnya. Dan ketika Suyi membuka pintu kuil Tao dan berjalan ke dalamnya, sebuah suara tua dan berlumpur terdengar. Yang mulia, pernahkah Anda melihat kekuatan, lentera tanpa langit, dan lonceng penyempurnaan? Suara itu berasal dari platform Tao yang rusak. Bagus. Suyi mengangguk, layak menjadi prajurit Tao abadi teratas. Yang pertama berisi aturan pembakaran, dan yang terakhir berisi rahasia ruang. Suara tua dan keruh itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah Anda mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami? Selama Anda setuju, kedua harta ini dapat dipinjam dari Anda untuk saat ini. Selain itu, ketika zaman mitologi kegelapan datang, ketika garis keturunan kami lahir, kami akan memberimu keberuntungan besar lainnya. Suyi tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku tidak tertarik padamu dan kekuatan di belakangmu. Jalan terbuka ke langit, dan kita akan berpisah. Aku hanya berharap kita tidak akan menjadi musuh, sekarang atau di masa depan. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meletakkan lampu tembaga di peron. Suara tua itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata jalannya menghadap ke langit, pergi ke satu sisi. Saya harap begitu. Kali ini, saya mengambil kebebasan untuk mengganggu tanah Anda, dan saya menerima banyak cinta dan meminjam harta dari saya. Apakah itu musuh atau teman di masa depan, saya akan mengingat kebaikan ini. Suyi menangkupkan tangannya. Kamu tidak dapat berbicara tentang cinta, itu tidak lebih dari upaya untuk mendorong perahu. Bagaimanapun, Yang Mulia memiliki kekuatan untuk menekan lentera tanpa langit dan lonceng pemurnian dunia. Bahkan jika kamu mengambil kesempatan untuk merebut keduanya, harta karun, tidak ada yang bisa saya lakukan. Suara tua itu tersenyum dan berkata, seperti yang Yang Mulia katakan, apakah itu musuh atau teman, masa depan akan dibicarakan nanti. Suyi mengangguk, dan tiba-tiba bertanya,
di kedalaman pegunungan Desolate, apakah ada area terlarang, ruang waktu, lain yang serupa dengan tempat ini? Kuil Tao ini hanyalah simpul ruang waktu. Dan di ujung lain platform Tao, ada waktu dan ruang lain yang bukan milik era ini. Dalam arti tertentu, pandangan Tao ini dapat dianggap sebagai titik jangkar. Ketika zaman mitos gelap datang, penguasa suara lama dan kekuatan di belakangnya akan melabuhkan kuil Tao ini dan muncul di dunia ini. Oleh karena itu, tempat ini bisa disebut sebagai tempat terlarang ruang waktu. Ini sangat mirip dengan jalan dewa kuno yang dilalui di masa lalu. Sebelumnya, ketika Sui memasuki kuil Tao ini, dia menghadapi bahaya. Pertama, dia dipenjara oleh lentera pemurnian, dan kemudian dia hampir ditekan oleh lentera tanpa langit yang ditempatkan di platform Tao. Untungnya, pada saat kritis, pedang 9 penjara meraung dan menghancurkan semua ini. Karena itu, Sui memiliki kesempatan untuk berbicara dengan pemilik suara lama. Memiliki. Suara tua itu memberikan jawaban yang jelas, terletak di kedalaman Gunung Tandustiane, ada 2 simpul ruang waktu, yang merupakan tempat terlarang ruang waktu yang Anda katakan. Setelah jeda, suara tua itu berkata, namun, saya menyarankan Yang Mulia untuk tidak pergi ke sana tanpa izin. Setiap simpul waktu dan ruang ditutupi dengan hal-hal yang cukup untuk membunuh sosok tingkat dewa simpul waktu dan ruang seperti yang benar. Pintu keluar mengarah ke dunia saat ini di mana Yang Mulia berada. Kami yang bukan milik era dan kekuatan ini, jika kami ingin mencapai dunia saat ini di masa depan, kami harus tidak mentolerir waktu dan ruang node sedang hancur. Sui mengangguk dan berkata, dimengerti, tidak apa-apa, saya juga harus pergi. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya harus minum dengan Yang Mulia dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik untuk pergi. Nama saya, Hong Taiyu, dan dunia menghormati saya sebagai Kaisar Ilahi Taiyu. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia bisa memberitahu saya namanya. Suara tua itu tiba-tiba berbicara. Namaku Sui. Sui berjalan keluar dari kuil Tao, seorang tukang reparasi pedang. Satu perbaikan pedang, bagus sekali. Suara tua yang menyebut dirinya Hong Taiyu memuji. Apa nama yang terhormat, apa nama Tao, singkirkan semua keangkuhan ini dan kembali ke arti sebenarnya, Anda dan saya hanyalah pencari di jalan. Kata-kata Sui membuat Hong Taiyu menyadari bahwa ini adalah orang yang berpikiran terbuka yang tidak mengambil kemegahan dan ketenaran sama sekali. Seorang kultivator yang benar-benar bercita-cita untuk kendo dan rajin mencari. Sebagai perbandingan, dia sebelumnya melaporkan gelar kehormatan dalam pidatonya, dan keadaan pikirannya lebih rendah. Lagi pula, ketika kita bertemu secara kebetulan, Anda hanya bisa menyebutkan nama Anda, jadi mengapa repot-repot berbicara tentang gengsi yang dihormati dunia? Selama Anda mengatakannya, itu membuktikan bahwa Anda masih peduli dengan gengsi ini. Yang satu tidak peduli, yang lain peduli, dan itu wajar untuk menilai. Inilah yang membuat Hong Taiyu kagum. Sui tidak melihat ke belakang, hanya tersenyum dan pergi. Gurun hitam itu kosong dan dingin, tetapi saat Sui berjalan maju, ada kekuatan ruang yang berubah secara diam-diam. Di kakinya, ada jalan hidup menuju dunia luar. Sampai saya meninggalkan gurun hitam, ketika saya melihat ke belakang, gunung dan sungai masih sama, tetapi kuil Tao yang berdiri di reruntuhan ditutupi oleh awan hitam tebal. Burung biru dengan wajah berubah menjadi biru tua, sebagai penguasa para dewa, gagal melihat melalui tabu tempat ini, dan mengikutinya dengan bodoh. Sui ingat apa yang terjadi sebelumnya dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, saatnya bagimu untuk bertemu Kaisar Luo Qing. Sui mengenali arahnya dan tersapu langsung ke kedalaman Gunung Tandustiane. Sebelumnya, ketika Huang Changting memimpin tim melewati pegunungan Tandustiane, dia harus menggunakan Grandmaster Tianyi untuk memprediksi nasib baik dan buruk. Tetapi bagi Sui, di tempat terlarang yang aneh dan misterius ini, tidak ada harta yang bisa dipercaya. Karena ada terlalu banyak variabel, dan variabel berarti nasib baik dan buruk, nasib baik dan buruk. Sama seperti di gurun hitam sebelumnya, Taoist Tianyi hanya meramalkan bahwa kuil Tao memiliki peluang besar.
Tetapi tidak sampai setelah tiba, Taoist Tianyi meramalkan bahwa kuil Tao adalah jadi pembunuh besar. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Dalam analisis terakhir, Taoist Tianyi mungkin sangat efektif di dunia luar, tetapi di tempat-tempat berbahaya ini dengan banyak variabel, selama prediksinya salah sekali, itu mungkin menderita bencana. Setengah jalan. Tiba-tiba langit bergetar. Sui berhenti dengan tenang, mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di langit. Di sana, ada pertempuran besar yang terjadi. Beberapa dewa menembak, dan mereka semua berseri-seri, seperti para master dalam mitologi, mendesak semua jenis prajurit abadi yang menakutkan untuk bertarung melawan pohon yang menjulang tinggi. Ya, lawan para dewa-dewa itu adalah pohon besar. Batangnya seperti gunung yang naik dari langit, dan cabang-cabangnya seperti galaksi yang jatuh, menutupi langit dan matahari. Itu seperti memiliki kehidupan, dan cabang-cabang menari membawa cahaya keemasan yang mengerikan, menembus langit, menghancurkan awan, dan menghancurkan serangan karakter tingkat dewa di langit, yang sangat kuat. Pertempuran itu benar-benar terlalu menakutkan. Pegunungan Tandustiane membentang ribuan mil, tetapi saat ini langit tampak runtuh, bumi bergetar hebat, dan saya tidak tahu berapa banyak gunung yang runtuh. Binatang buas dan monster yang terbengkalai di pegunungan Tandustiane semuanya melarikan diri untuk hidup mereka, membuat raungan yang melengking dan ketakutan. Asap mengepul, dan aura kehancuran menghancurkan bumi, pemandangan seperti penghujung hari. Pembangkit kekuatan sekte besar mematuhi perintah dan segera mundur dari gunung Tandustiane, cepat. Tiba-tiba, suara seperti nyanyian naga bergema, bergemuruh dan bergemuruh ke segala arah, menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, Sui memperhatikan bahwa ada sosok-sosok tingkat dewa yang bergerak di langit satu demi satu, bergegas menuju tempat perang pecah. Tidak diragukan lagi, para Divine Master yang ditempatkan di dunia luar telah diperingatkan oleh perang besar itu, dan mereka semua telah memulai tindakan mereka. Sui mengangkat alisnya. Sungguh aneh bahwa pertempuran besar telah terjadi tanpa menemukan Kaisar Luo Qing. Setelah berpikir sebentar, dia tidak mundur dan memilih untuk melanjutkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.